belum anak-anak Miss? Sudah siap-siap mau belajar? Ayo kita buka buku tematik kita ya nak. Hari ini kita mulai dari buku 4E ya, semester genap bukunya tema 4E dan bupenanya 4B halaman 71. Bupena halaman 71 ya. Oke, tema kita pada hari ini adalah perjuangan para pahlawan. Oke, lihat bukunya, bupena. Kita mau belajar tentang menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Ayo, anak-anak Miss, lihat semuanya bupena halaman 71. Bagaimana cara membuat pertanyaan? Di sini ada kata tanya ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kalau kita mau membuat pertanyaan, harus kamu buat ya kata tanya yang 6 ini. Nah, di sini kata apa itu untuk menanyakan benda atau peristiwa ya. Siapa menanyakan tokoh atau nama orang. Di mana itu menanyakan tempat. Kapan itu menanyakan waktu. Mengapa menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana itu menanyakan cara atau proses terjadinya. Oke, kita lihat lagi di tema halaman 3 ya. Di situ ada cerita kegigihan Sultan Iskandar Muda. Nah, kita mau menggali cerita di sini ya. Kita mau membuat pertanyaan dengan kata tanya yang 6 tadi ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Itu tugasmu nomor 1 ya. Tugas yang pertama ya sayang. Kegigihan Sultan Iskandar Muda. Baca buku ceritanya ini, baca halaman 3 ini, lalu kamu buat sendiri pertanyaannya. Tidak usah dijawab. Kita mau belajar bagaimana cara menggunakan kata tanya. Di sini Miss mau kasih contoh. Ini cerita pahlawan misalnya. Kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan pahlawan? Siapa itu pahlawan? Di mana pahlawan itu lahir? Kapan pahlawan itu lahir? Mengapa pahlawan itu berperang? Bagaimana cara pahlawan itu memenangkan peperangan? Itu contoh Miss ya. Kamu nggak usah tiru. Nah, sekarang kamu buat sendiri, tugasmu sendiri. Baca dulu halaman 3 tematik ini nak. Kegigihan Sultan Iskandar Muda. Lalu kamu buat sendiri kata tanyanya. Tidak usah ditulis jawabannya. Miss hanya mau tahu sampai di mana anak-anak Miss mengerti membuat kata tanya. Oke? Lanjut lagi ya. Kemudian kita lihat halaman 4. Mengidentifikasi perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu kamu buka lagi bupenamu. Halaman 72. Nah, di sini di halaman 72 ini ada ya, ada beberapa nama-nama tokoh pahlawan ya. Ada juga peninggalan kerajaannya dan juga ada sikap kepahlawanannya. Ini kamu baca juga ya sayang. Ya, di sini ada nama tokoh Raja Mulawarman. Apa peninggalannya? Ya, peninggalan kerajaannya Yupa. Terus apa sikap kepahlawanannya? Di sini sudah dijelaskan, dituliskan semuanya. Kamu baca ya nak. Nah, coba kita lihat tema halaman 4 ya. Coba ini mau Miss ceritakan sedikit ya. Di sini diceritakan tentang Gajah Mada. Nah, si Gajah Mada ini adalah seorang patih dari kerajaan Majapahit. Majapahit itu kerajaan Hindu ya, terbesar di Pulau Jawa.
si Gajah Mada ini hendak mempersatukan Nusantara. Jadi sikap kepahlawanan Gajah Mada ini adalah sikap kepahlawanannya adalah persatuan. Dia mau mempersatukan Nusantara. Bahkan dia berjanji, yaitu sumpah palapa. Dia tidak akan memakan palapa sampai Indonesia atau Nusantara bersatu. Nah, sikap kepahlawanannya inilah ya yang kita tiru, yang kita ambil sampai saat ini. Sikap persatuan yang kuat, ya. Apa pengaruhnya nilai kepahlawanannya terhadap bangsa Indonesia? Soekarno ya menyebut bahwa Sumpah Gajah Mada ini sebagai inspirasi, contoh untuk mempersatukan para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi Gajah Mada ini menjadi contoh bagi kita, ya, sebagai inspirasi bagi kita untuk memperjuangkan kemerdekaan. Apa sikap kepahlawanannya? Sikap persatuan, ya sayang. Oke, kita belajar halaman 5, tematik mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Sini kita mau belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5, ya nak. Pertama, cahaya merambat lurus. Apa buktinya cahaya bisa merambat lurus? Jika kita buat praktek, kita taruh sebuah lilin dan kita pasangkan karton sejajar dengan lilin itu. Apa yang kita lihat di sana? Cahaya itu akan sejajar di karton tersebut. Tapi ketika kita menggeser kartonnya, cahayanya tidak terlihat lagi. Itulah bukti bahwa cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Sifat yang kedua dapat kita buktikan dengan cara menyorotkan cahaya ke benda bening. Ya, benda bening bisa kita buat contoh buku, ya, kertas putih, ya nak. Kita sorotkan cahaya ke kertas putih, kertas bening. Nanti kita akan melihat di belakangnya ada cahaya. Jadi cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Apa buktinya? Kita dapat menggunakan senter, menyorot cermin. Nanti kita melihat ada pantulan cahaya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Apa buktinya cahaya dapat dibiaskan? Kita buat praktek, pensil kita taruh dalam gelas yang berisi air. Nanti kita lihat di dalam gelas, pensil itu seolah-olah patah. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Itu seperti peristiwa pelangi atau prisma yang kita senter dengan cahaya putih, akan kelihatan cahayanya diuraikan. Di buku Bu Pena juga ada praktek, ya nak. Coba praktek halaman 76. Nanti kamu jawab soal halaman 76 di buku Bu Penamu. Ya, itu ada tugas ayo berlatih praktek. Kamu praktekkan di rumah saja, ya nak. Lalu kamu jawab soal-soalnya. Praktek halaman 76 dan 77 Bu Pena. Oke, itu saja tugas kita di pembelajaran 1. Sekarang kita ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 yaitu tentang menjelaskan simbol dan makna sila keempat. Semua sudah tahu anak-anak Miss sila keempat apa dan simbolnya apa. Tadi sudah Miss buat pertanyaan, semuanya sudah pintar. Dan apa makna yang terkandung dalam sila keempat itu? Makna yang terkandung yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Dalam sila keempat itu, ya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada nanti soal tentang musyawarah, tentang kepentingan bersama, ya, tentang mufakat, itu adalah sila keempat. Lalu apa pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya pemilihan ketua kelas,
ya, pemilihan Pak RT ya, rapat di desa ya, dan atau di rumah, apa saja musyawarah yang ada di rumah. Misalkan mamanya mau masak apa, ditanya sama anak-anaknya kan, lalu mereka sekeluarga membuat musyawarah dan mencapai mufakat. Itulah pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mari kita lihat lagu Maju Tak Gentar ya, memperhatikan tinggi rendahnya nada. Coba, nada adalah apa itu nada, nak? Sebagai bunyi yang teratur ya. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah ataupun tinggi. Tangga nada sudah tahu ada berapa nada, nak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti ada 8 itu ya. Tapi tangga nadanya ada garis-garisnya. Untuk not balok itu ada 5 garisnya. Coba lihat, kamu lihat dulu di halaman 79. Bu Pena halaman 79. Nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Di sini ada 7 nada tambah 1 nada do tinggi. Nanti kamu pelajari di rumah ya, nak. Kita tidak bisa di sini bernyanyi. Nanti terlalu banyak tugasnya bernyanyi lagi, buat praktek lagi. Nah, jadi kita belajar bernyanyi di rumah ya, nak. Kamu nyanyikan Maju Tak Gentar di rumah ya. Oke. Jadi tugas kita hanya 2 di pembelajaran 1. Tugas kita hanya 2 di pembelajaran 1 ya, nak. Tadi membuat kata tanya ya. Kata tanya apa, siapa, ada 6 tadi kan. Itu kamu kerjakan halaman 3 tematik 4E, membuat kata tanya dari kegigihan Sultan Iskandar Muda. Kemudian di buku Bu Pena ada tugas ayo berlatih halaman 76 sampai 77 supaya kamu bisa menjawab pertanyaan ini, nak. Kamu praktek di rumah. Oke, saya sayang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu.